Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, di waktu pagi ini kita sama-sama bagaimana usaha agar kita yakin sepenuhnya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Semua masalah yang datang menimpa diri kita itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Bagaimana keyakinan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita terkesan dengan suasana dan keadaan tadi sehingga kita tidak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita mesti memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbuat atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua keadaan-keadaan itu. Allah Subhanahu wa taala yang merubah keadaan-keadaan itu. Panas, dingin, sehat, sakit. Semua keadaan-keadaan ini adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah seseorang mati sedangkan ia bersaksi bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah." Seraya dibenarkan oleh hatinya, kemudian dia beramal soleh mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan pastilah ia memasuki surga. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang tiada seorang pun mengucapkan kalimat itu dengan tulus dari hatinya lalu dia mati dalam keadaan itu, kecuali pastilah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya api neraka. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita usaha bagaimana kalimat ini menghujam dalam hati kita. Sesungguhnya la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kedudukan, mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah kalimat yang siapapun mengucapkan dengan dibenarkan, diyakini oleh hatinya, niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat itu sedangkan hatinya mendustakan, maka terpeliharalah darah dan terjagalah hartanya selamat di dunianya. Namun ketika ia menemui Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan dengannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan kalimat thayyibah walaupun tidak ikhlas, maka ucapan itu bisa jadi pelindung bagi jiwanya, pelindung bagi hartanya dan apa saja yang menjadi miliknya di dunia ini. Akan tetapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan dengannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus gembira dan kita harus menyampaikan kegembiraan ini kepada saudara-saudara kita. Gembiralah, kata Nabi, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang hidup di belakang kalian, bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dengan dibenarkan oleh hatinya, pasti ia akan masuk ke dalam surga. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti mengikhlaskan dalam hati kesaksian ini. Barang siapa yang bersaksi dengan ikhlas bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala,
dan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya dan utusannya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini keutamaan kalimat La ilaha illallah sungguh luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, aku melihat, kata Nabi, pada kedua sisi surga itu 3 baris tulisan yang terbuat dari tinta emas. Tulisan pertama, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tulisan yang kedua, apa yang dahulu telah kita kerjakan, amal soleh, kita telah memperoleh pahalanya. Apa yang kita makan, rezeki dari Allah yang halal, kita telah memperoleh keuntungan. Dan apa yang kita tinggalkan, perintah-perintah Allah, kita telah merugi. Dan kemudian tulisan yang ketiga, umat berdosa dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di pagi ini kita sama-sama merenungkan bagaimana keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini wujud dalam diri kita. Kita ucapkan dengan ikhlas kalimat La ilaha illallah. Dan ketika datang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhlaskan hati kita juga. Jangan cenderung kepada makhluk, jangan cenderung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap tawajuh kepada Allah, kita tetap yakin kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki, walaupun dalam kesusahan apapun, walaupun dalam kesulitan apapun, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar kepadanya dari setiap kesulitannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kita tidak sadari. Maka yakinlah ini, saudara-saudara. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.